Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kali ini kelompok saya akan menerangkan tentang praktikum gizi difraksi. Nah, tujuan dari praktikum ini yang pertama adalah mengetahui gejala difraksi, yang kedua menerap konstanta gizi difraksi, dan yang ketiga adalah mengetahui jarak gizi ke layar terhadap pola terang yang dihasilkan. Nah, untuk mengetahui penjelasan mereka lebih lanjut, mari kita langsung tanya-tanya ke mereka. Ya, teman-teman, sekarang saya sedang bersama Romanda. Dia akan menjelaskan tentang latar belakang dari praktikum gizi difraksi ini. Ya, silakan. Oke. Kenapa sih dilakukan praktikum gizi difraksi ini? Yang melatar belakangi yaitu cahaya merupakan sejenis energi yang berbentuk gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat dengan mata. Cahaya juga merupakan dasar ukuran meter. 1 meter adalah jarak yang dilalui cahaya melalui vakum pada 1/299.792.458 detik. Sifat-sifat cahaya ialah cahaya bergerak lurus ke semua arah. Intinya, kita dapat melihat sebuah lampu yang menyala dari segala penjuru dalam sebuah ruang gelap. Apabila cahaya terhalang, bayangan yang dihasilkan lurus tidak dapat berbelok. Namun, cahaya dapat dipantulkan. Jika sebuah gelombang permukaan air tiba pada suatu celah sempit, maka gelombang ini akan mengalami lenturan atau pembelokan sehingga terjadi gelombang-gelombang setengah lingkaran yang melebar di daerah belakang celah tersebut. Gejala ini disebut difraksi. Gizi adalah celah sangat sempit yang dibuat dengan menggores sebuah lempengan kaca dengan intan. Sebuah gizi dapat dibuat 300 sampai 700 celah setiap 1 mm. Jadi, pada percobaan gizi difraksi ini dapat dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Ya, teman-teman, kali ini kita akan mengetahui dasar teori dari percobaan gizi difraksi ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang interferensi celah ganda. Ya, silakan Nura. Interferensi merupakan salah satu sifat gelombang. Interferensi adalah perpaduan dari dua buah gelombang dan atau lebih yang koheren. Dua buah gelombang dikatakan koheren jika kedua gelombang memiliki beda fase yang sama. Interferensi dapat dibagi menjadi dua, yang pertama konstruktif dan yang kedua adalah destruktif. Interferensi konstruktif yaitu interferensi yang memiliki fase sama. Gelombang dikatakan berfase sama jika frekuensinya sama, amplitudo sama, dan simpangannya sama. Sedangkan interferensi destruktif memiliki beda fase 0 atau pi ataupun kelipatannya dengan arah simpangan yang berbeda. Ya, ini saya akan menjelaskan apa itu difraksi. Yang pertama, difraksi adalah suatu peristiwa pembalikan cahaya yang apabila cahaya mengenai suatu penghalang. Difraksi sendiri dibagi menjadi dua, difraksi menurut Fraunhofer dan difraksi menurut Fresnel. Difraksi menurut Fraunhofer adalah suatu difraksi yang terjadi apabila letak dari sumber dan layar pengamatan itu jauh sekali dengan celah. Sedangkan difraksi menurut Fresnel adalah suatu difraksi kebalikan dari Fraunhofer, di mana difraksi yang terjadi jika sumber tegangan sumber maupun layar pengamatan itu jauh dengan celah. Ya, teman-teman, kali ini saya bersama Dewi dan dia akan menerangkan tentang alat dan bahan serta fungsinya pada percobaan gizi difraksi ini. Silakan. Dalam percobaan ini, alat yang digunakan adalah dua buah gizi dengan konstanta yang berbeda sebagai pembanding nantinya dari hasil komparasi. Kemudian laser sebagai sumber cahaya yang terdifraksi. Lalu layar untuk media tempat jatuhnya gizi difraksi, rel presisi untuk tempat diletakkannya laser, gizi dan layar. Selanjutnya, penggaris untuk mengukur orde cahaya yang dihasilkan, dan statik untuk penguat atau tempat berdirinya alat. Ya, teman-teman, kali ini saya bersama Vidya. Dia akan menjelaskan tentang cara pengambilan data dari praktikum gizi difraksi ini. Ya, silakan Vidya. Pada gizi difraksi ini dibagi menjadi dua langkah percobaan. Yang pertama adalah untuk menerap konstanta gizi. Langkah pertama adalah disiapkan alat dan bahan, lalu diatur pada statif gizi, layar, dan laser. Jarak antara laser dan layar adalah 30 cm dan jarak antara gizi ke layar adalah 50 cm. Gizi dan layar letaknya harus sama tinggi. Lalu dapat diambil data dengan cara menyalakan laser dan gizi akan membentuk pola gelap terang. Yang kedua adalah untuk
Yang kedua adalah untuk mengetahui pengaruh jarak dari kisi ke layar pada pola gelap terang. Langkahnya sama seperti percobaan pertama, namun perbedaannya hanya pada jarak antara kisi ke layar. Nah, variasi jarak yang diberikan adalah 40 cm, 30 cm, dan 20 cm. Lalu dapat diambil data. Teman-teman, sekarang saya bersama Wirda. Dia akan menjelaskan tentang penjelasan praktikum kisi difraksi ini. Silakan. Ya, pada percobaan kisi difraksi ini digunakan laser yang ditempatkan sejajar dengan kisi dan layar. Nah, pada laser ini merupakan cahaya monokromatik. Cahaya pada laser ini ditembakkan menembus ke kisi. Setelah itu, dari kisinya sendiri, gelombang cahayanya akan berinterferensi membentuk interferensi pola gelap terang pada layar. Ya, teman-teman, sekarang saya bersama Andi. Dia akan menjelaskan tentang pembahasan pengambilan data dari kisi difraksi ini. Ya, silakan. Nah, seperti yang telah dijelaskan tadi ya, kan di sini didapatkan jarak antar pola gelap terang. Dan kemudian jarak-jarak itu nanti itu diatur tentang kisi, maka jarak antar pola gelap terang itu nanti dia akan berubah. Nah, dari situ itu dapat dilakukan perhitungan, di mana perhitungan nanti dapat dikelompokkan tergantung jarak antara kisi dengan layar, di mana dengan dilakukan perhitungan tersebut, maka nanti akan didapatkan hasil-hasil yang memenuhi tujuan. Di sini kenapa bisa terjadi pola gelap terang? Pada dasarnya, karena cahaya yang digunakan monokromatis, maka ketika melewati sebuah celah, maka tiap titik-titik dalam celah itu dia akan menghasilkan sebuah sumber gelombang baru, di mana gelombang-gelombang ini akan saling mempengaruhi, sehingga dapat terjadi interferensi, di mana interferensi sendiri ada dua jenis, yaitu instruktif dan destruktif. Nah, karena ada perbedaan interferensi ini, terjadi pola gelap terang yang dapat dilihat pada layar. Ya, teman-teman, berdasarkan penjelasan dari anggota kelompok saya tadi, maka dapat diambil kesimpulan, yaitu yang pertama, difraksi itu terjadi ketika sebuah cahaya melewati sebuah kisi yang berukuran satu panjang gelombang. Nah, di situ setiap kisi akan memancarkan gelombang sendiri dan akhirnya akan membentuk interferensi, dan hasilnya akan bisa terlihat di layar sebagai pola gelap terang. Nah, kesimpulan kedua, nilai konstanta dari kisi difraksi ini untuk kisi yang pertama yaitu 224.575 kisi. Nah, untuk nilai kisi yang kedua yaitu sekitar 103,145 kisi. Nah, untuk pengaruh jarak, semakin dekat jarak kisi dengan layar, maka semakin dekat pula jarak antar node dan titik gelap terang pada layar. Ya, itu tadi praktikum dari kisi difraksi dari kelompok kami. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu kepada asisten dari kisi difraksi, yaitu Mas Rido Fajri Tamam dan Mas Alfian Putra Sambanyu. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.